Ceria penuh kasih. Bab 786. Sekolah sementara yang dibangun sebenarnya adalah tenda yang relatif luas. Satu kelas, satu tenda besar. Banyak orang tampaknya sedikit sempit, tetapi anak-anak sama sekali tidak mempermasalahkannya. Suasana hati hari ini lebih bersemangat. Orila baru sampai di luar tenda dan mendengar suara kegaduhan anak-anak. Suaranya begitu keras sampai hampir bisa membalik tenda. Memang anak-anak berenergik. Orila tersenyum mendengar suara anak-anak yang begitu bersemangat. Usia anak-anak ini memang harus seperti ini. Tidak seperti anak kecil yang lucu di rumahnya. Jelas-jelas baru berusia 8 tahun, tetapi menjadikan dirinya seperti orang yang sudah begitu tua. Orila masuk ke dalam ruangan. Anak-anak yang penglihatannya tajam menemukannya dalam sekejap. Dengan segera berteriak, "Kakak babi imut sudah datang, semua diam." Hampir dalam sekejap, ruang kelas sementara yang tidak luas menjadi sunyi, dan dengan mata lebar memandangi guru baru mereka. Di bawah tatapan semua orang, Orila melangkah maju ke depan podium, tersenyum dan berkata, "Anak-anak, jangan terlalu kaku. Ribut saja seperti biasanya." Ribut saja seperti biasanya? Apakah tidak salah? Apakah ini benar-benar perkataan yang dikatakan oleh seorang guru yang memenuhi syarat? Usia rata-rata anak-anak di kelas ini 8 atau 9 tahun. Sudah kelas 3 sekolah dasar. Mereka semua adalah anak-anak yang pengertian. Begitu mendengar guru berkata begitu, mata mereka semakin membesar. Apakah perkataan gurunya serius? Bisakah mereka benar-benar boleh ribut sesuka hati? Guru tidak sedang menipu mereka, kan? Dalam waktu singkat, otak anak-anak kecil itu telah berputar beberapa putaran, saling lihat-lihatan, dan akhirnya semua orang melihat ke arah guru baru itu. Ya, performa kalian semua sangat bagus. Semua mengerti saat kelas tidak seharusnya membuat keributan. Setelah kelas mau ribut bagaimanapun boleh. Performa anak-anak yang tadi, Orila sangat puas. Pada saat yang sama, membimbing mereka ke arah yang benar. "Kak babi imut, kami semua suka kakak mengajar kami." Saat anak bandel si ketua kelas mengangkat dan berdiri, mewakili satu kelas untuk berbicara. Orang dengan enak dipandang akan populer kemanapun mereka pergi. Performa anak-anak di sini yang paling jelas tentu saja sama dengan melihat seorang saudari cantik di kelas dibanding melihat guru yang lebih tua. Semua orang bisa menyukaiku. Aku sangat senang. Orila tersenyum dan memberi hormat pada anak-anak dan berkata, "Kalau begitu, aku akan memperkenalkan diri dulu. Kemudian, para siswa akan satu persatu memperkenalkan diri. Kita hari ini akan kelas dengan bercerita dan main sebuah permainan." Baik. Begitu mendengar kelas kali ini bercerita dan main sebuah permainan, minat para siswa sangat tinggi dan mereka berteriak gembira. Orila tertawa dan berkata, "Baiklah, maka saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Anak-anak di daerah bencana baru saja mengalami bencana gempa. Juga adalah orang yang selamat dari cobaan maut. Yang dapat bertahan hidup, mereka semua sudah cukup beruntung." Orila percaya bahwa bagi mereka sekarang, belajar ilmu pengetahuan bukanlah hal yang paling penting.
perlu untuk membawa mereka keluar dari bayang-bayang gempa dan membiarkan mereka meningkatkan mental untuk belajar lebih baik. Di mata yang dinanti-nantikan semua orang, Orila perlahan berkata, "Nama saya Orila, dan 1 bulan ini saya akan mengajar kalian. Kalian bisa memanggil saya Miss Orila, bisa memanggil saya Kak Orila, juga bisa memanggil saya Kak Babi Imut. Yang penting kalian senang." "Kak Babi Imut!" teman sekelasnya serentak berteriak. Semua orang juga serentak tertawa. "Dan saya, di dalam rumah saya ada kakek nenek, ayah ibu, kakak dan adik laki-laki. Oh ya, adik laki-laki saya tahun ini berumur 8 tahun. Juga kira-kira seumuran dengan kalian. Dia anak yang sangat berbakti dan lucu." Orila tersenyum. "Pengenalan diri saya selesai. Selanjutnya, siapa yang mau duluan?" "Kak Babi Imut, aku duluan, aku duluan." Beberapa siswa mengangkat tangan mereka dan ingin memperkenalkan diri ke depan. Orila melirik sekilas dan melihat seorang gadis kecil dengan tangan kecil mengangkat setengah tangannya. Dia gugup dan mundur ke belakang. Dia mengangkat keberanian dan mengangkat tangannya lagi. Dia mundur lagi dan diulang beberapa kali. Dia melambaikan tangan kepada semua orang agar semua orang tenang. Dengan senyum manis berkata, "Semuanya tidak perlu buru-buru. Kita masing-masing memiliki kesempatan untuk berbicara. Adapun kesempatan pertama yang berbicara, kita akan menyerahkannya kepada siswa yang mengenakan sweater merah." Gadis kecil yang diperintahkan agak terkejut dan wajahnya langsung memerah. Siswa lain juga serentak melihat ke arahnya. Dapat disebutkan namanya oleh guru membuat orang sangat iri. "Ya, kamu, apakah kamu bersedia duluan memperkenalkan dirimu kepada semua orang?" Suara lembut Orila membuat orang merasa nyaman, terutama dengan senyum di wajahnya dan tatapannya yang menyemangati gadis kecil itu. Gadis kecil itu masih sedikit ketakutan. Ketika dia melihat senyum dan matanya yang membesarkan hati, dia jauh lebih berani dan mengambil keberanian untuk berjalan ke podium. "Mari kita beri tepuk tangan untuk teman sekelas kita yang berani ini." Orila memimpin untuk memberi tepuk tangan pada gadis kecil itu dan merayakan usianya yang masih kecil maju sebagai langkah pertama dalam hidupnya. Gadis kecil itu tersenyum dengan ramah dan berkata, "Namaku Jone, umurku 8 tahun, kelas 3 SD. Di dalam rumahku juga ada kakek nenek, ibu dan ayah di rumah." "Jone, nama yang sangat bagus. Kakak sudah mengingatnya." Orila membelai kepalanya dan berkata, "Jone, apakah kamu punya cerita untuk dibagikan dengan kita?" Ini adalah pertama kalinya gurunya begitu lembut. Ini adalah pertama kalinya Jone tiba-tiba merasa gurunya seperti ibunya yang bekerja di tempat yang jauh, sehingga membuatnya merasa sangat-sangat hangat. "Jone, apakah ada? Jika tidak, tidak masalah." Orila mencoba mendapat jawaban dari anak itu. Jone dengan sopan menggelengkan kepalanya. Orila menyentuh kepalanya lagi. "Tidak masalah. Kalau begitu, mari kita ganti teman sekelas yang lain." Setelah mendengar instruksi guru, Jone berbalik dan berlari. Berlari 2 langkah, lalu berbalik. "Ibu guru, aku juga menyukaimu." Kata-kata sederhana malah adalah hadiah terbaik yang diberikan anak-anak kepada Orila.
Mereka bisa menyukainya, tentu saja penegasan atas pekerjaannya. Di dalam tenda, beberapa tempat yang sangat tidak mencolok, beberapa kamera lubang jarum ditempatkan. Dan semua yang terjadi di kelas pertama kali ditransmisikan ke dalam komputer Miguel. Orilla masih mengenakan celana jeans dan baju putih yang sering dia pakai. Tetapi hari ini hanya ditambahkan mantel sweater hitam dan putih di luarnya. Riasan yang sederhana dikenakan di tubuh Orilla. Masih begitu semarak dan indah, dan senyumannya tertanam ke dalam benak Miguel. Apalagi melihat dia berinteraksi dengan anak-anak. Matanya penuh kasih yang lembut. Benar-benar adalah seorang guru yang hebat. Hari ini, Miguel akhirnya melihat sisi lain Rila. Tentu saja, dia bukan gadis kecil lugu seperti dulu lagi. Dia benar-benar telah tumbuh dewasa.